Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana keadaan kalian hari ini? Sehat. Oke, sehat, baik, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baca dulu ya. Ahmad Ilham, Audi, Ahmad Tolib, Anis, Bunga, Denis, Dimas, Julfira, Etnawati, Febri. Baik, berarti satu orang yang sakit kita doakan semoga lekas sembuh ya. Amin. Oke. Ayo kita lakukan salam IPS terlebih dahulu. 1, 2, 3. Salam IPS. IPS, yes. Oke, pintar. Untuk pertemuan kedua, materi bentuk dan faktor mobilitas sosial ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai mobilitas sosial. Sekarang Ibu mau tanya siapa yang masih ingat apa itu mobilitas sosial? Silakan angkat tangan. Ya, silakan Ilham. Dan status kedudukan seseorang. Iya, benar. Status perubahan status seseorang ya, perubahan status seseorang dari yang tinggi ke rendah ataupun dari yang rendah ke tinggi ataupun dari perpindahan dari lokasi ini ke lokasi satunya seperti itu ya. Oke. Tujuan dan manfaat pembelajaran kita kali ini, yang pertama, kalian lakukan pengamatan, pisah tokoh, kemudian melakukan diskusi, presentasi, kemudian kalian dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk dari kisah-kisah tersebut ya. Pertama jurnalistika, kedua penilaian keterampilan genetik, kemudian ada penilaian pengetahuan kuis. Itu. Skema pembelajarannya. Untuk pertemuan kali ini, Ibu menggunakan pendekatan saintifik dengan metode PBL. Kemarin Ibu sudah membagi kelompok ya, dan kalian sudah duduk sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Nah, kita masuk dalam kegiatan pertama. Oke? Silakan ketua kelompoknya untuk mengambil bahan yang ada di depan. Silakan. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, dan 6. Silakan maju ambil. Kisahnya kalian bagi ke anggota kelompoknya. Untuk kelompok 1, silakan membaca kisah Reni, anak tukang becak peraih gelar dokter di Inggris. Kemudian kelompok 2, kisah Verdi Sambo. Kelompok 3, kegiatan berikutnya kalian silakan menjawab pertanyaan yang ada di dalam RKPD mengenai kisah yang telah kalian dapatkan
dari media internet. Kalian boleh menggunakan HP kalian untuk mencari informasi. Kemudian nanti hasilnya bisa kalian tuangkan dalam kertas koper maupun kertas origami yang telah Ibu berikan. Nah, dalam diskusi ini kalian menentukan siapa yang menjawab poin apa, gitu ya. Jadi biar semua anggota kelompoknya berpartisipasi. Misalnya Fikri nanti menjawab nomor 1, maka data-data yang harus dipersiapkan untuk menjawab nomor 1 dicari, seperti itu ya. Paham ya? Silakan ketua kelompoknya berdiskusi dengan anggotanya menentukan siapa yang menjawab poin apa. Seperti itu. Waktunya 20 menit. Dianalisis dulu ya. Apakah mau ditambahkan jawabannya atau ada yang mau diperbaiki? Kemudian nanti dituangkan di dalam kertas koper maupun origaminya.
Sekarang Ibu mau tanya, kesimpulan pembelajaran kita kali ini apa? Dapat mengetahui bentuk dan faktor mobilitas sosial. Oke, siapa lagi yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita kali ini? Dapat mempelajari faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial. Oke. Bagaimana kegiatan belajar hari ini? Serunya di mana? Mencarinya di HP, jadi seru. Gitu ya, Fikri. Jadi nggak lihat cuma buku aja yang dilihat ya, Fikri ya. Penguatan materinya, mobilitas sosial seseorang dapat dilihat dari bentuk-bentuk mobilitas sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Perubahan status seseorang ditentukan bagaimana orang tersebut menjalani kehidupannya dan bagaimana ia berinteraksi dengan orang lain. Oke. Nanti di kegiatan selanjutnya kalian akan membuat mind mapping berdasarkan hasil diskusi kalian terkait kisah tokoh yang kalian baca sebelumnya ya. Kemudian tugas kalian di rumah adalah memastikan gitu ya, apa yang sudah dijawab itu benar atau tidak gitu ya. Didiskusikan kembali sama temannya di rumah, bisa melalui WA, bisa bertemu dalam kelompok kecil di rumah ya. Bisa di rumah ketua atau di rumah anggotanya seperti itu. Oke, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.